di tingkat nasional dari Banten ini apa? Bagaimana pandangan Kang Haji soal keterwakilan kancah politik kita di Senayan ini? Saya punya pemikiran begini, Pak Fahmi, bahwa memang lagi-lagi beberapa kali terjadi pemilihan umum di kita ini yang selalu jadi pertanyaan publik, ya, termasuk para konstituen kita adalah mereka yang memilih wakil pada level nasional. Yes. Maka saya punya pemikiran, semestinya para legislator dari dapil masing-masing yang duduk di Senayan itu harus berkontribusi secara aktif, apalagi sekelas Kota Cilegon yang cukup hiruk-pikuk problematika. Yes. Soal penegakan hukum misalnya, soal aneksasi pencaplokan tata ruang misalnya, soal ekskavasi tanah yang begitu liar misalnya. Tapi sampai hari ini mereka teriak-teriak yang ya seperti kehilangan induk semang kira-kira begitu. Sehingga kemudian yang jadi sasaran empuk adalah seperti saya di yang daerah tinggal di kampung gitu, sama anggota dewan yang di kabupaten kota. Maka untuk itu dalam persepsi saya, mari di 2024 nanti ini kita bersama-sama supaya peluang politisi lokal ke tingkat nasional itu lebih dioptimalkan, karena saya yakin akan punya impact yang sangat positif. Contoh soal Pak Fahmi, saya di Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Komisi 4 kebetulan membidangi infrastruktur, ya, kemudian perencanaan, kemudian Bapeda, mineral, mineral ya, minerba dan yang lain-lain. Nah, saya beberapa kali mengunjungi kantor Kementerian PUPR, Sekyu Dirjen Balai Besar Jalan. Saya mencoba diskusi tentang mau dibagaimanakan nasib jalan Dendles itu. Saya bilang, Pak, Posweh. Ya, Cilegon itu karena tata ruang nasional sejak ditetapkan Cilegon sebagai daerah industri zaman Pak Karno dulu, kita nggak bisa menolak existing. Pak Fahmi bisa bayangkan, hulu ke hilir semua padat di Cilegon ini. Siapa sekarang politisi yang pernah berpikir dari dapil sini itu untuk bagaimana membuat space yang elegan tentang jalan yang begitu padat dilalui oleh jalannya nggak nambah-nambah, pabriknya nambah, pelabuhannya nambah, penghuninya nambah, tapi ketersediaan jalannya, sarana utilitasnya nggak pernah disentuh. Itu yang kadang-kadang saya jadi ngenes. Tetapi saya kemudian apakah saya harus diam? Saya akhirnya coba usulkan, ya kalau memang tidak ada niat untuk dilebarkan atau untuk ditingkatkan, ya mbok ya perawatannya lah. Maka alhamdulillah sekarang ini walaupun kadang-kadang ya mohon maaf kepada pengguna jalan terganggu, karena itulah pusat yang bisa berikan kepada pemerintah Kota Cilegon dalam hal jalan yang merupakan tanggung jawabnya. Yang semestinya kalau kita mau memotret dari existing industri Krakatau Steel sebagai industri yang pertama diberdirikan, lalu berikutnya adalah ada chemical, ada pelabuhan, ada hilir-hilirnya. Ya mbok ya mestinya kenapa sih kalau di jalan Pantura sebetulnya udah mulai gede-gede. Kita yang dari zaman Dendles sampai saya udah ubanat, itu jalan kapan disentuh? Apa karena ini tidak ada yang menyuarakan? Yes. Atau memang orang Bapernasnya yang agak buta begitu matanya melihat keberadaan hiruk-pikuk Kota Cilegon yang begitu sumpah. Makanya Pak Aat dulu punya inisiatif membuka JLS itu adalah dalam rangka mengurai kemacetan beban jalan Kota Cilegon sehingga sedikit agak bisa terbantu. Terbagi ya. Itu filosofis lahirnya JLS
Jadi kalau ada isu JLS mau diserahkan ke provinsi itu saya kira harus dievaluasi pendapat itu karena historikalnya orang Cilegon tuh nggak mudah menyerah Pak Fahmi. Selalu harus berkontribusi memberikan solusi. Karena geger Cilegon itu harus diwujudkan, jangan jargonnya saja. Nah kalau tiba-tiba itu harus diserahkan ke provinsi karena bebannya berat harus ini, itu namanya kurang cerdas gitu. Jadi itu teman-teman urgensinya ini saya pikir harus digarisbawahi dan penting dicatat oleh semua masyarakat Kota Cilegon ataupun Banten bahwa urgensinya bahwa keterwakilan kita ada di Jakarta, ada di Senayan itu persoalan-persoalan teknis semacam ini. Bagaimana kita melihat secara langsung peristiwa kondisi sosial dari dalam konteks jalan. Memang posway kita ini Jalan Raya Dendles ini dari zaman Dendles ukuran besarnya segitu. Ini kan juga siapa lalu yang menyuarakan? Kalau tadi saya agak kaget juga ternyata Kang Haji Zihab DPRD provinsi sudah melakukan cross check ke PUPR sana dan planningnya memang tidak ada. Lalu siapa yang menyuarakan? Memang betul otonomi daerah misalnya sudah memberikan ruang itu. Namun saya kira itu pun sudah dilakukan oleh para keterwakilan kita, tetapi hanya beberapa yang orang Cilegon misalnya. Hari ini orang Cilegon tidak ada yang mewakili sana. Ada misalnya Pak Hairul Jaman dari Golkar, ya itu salah satu. Terus ada Ibu Nur Aini misalnya dari Demokrat. Saya kira butuh Pak Jaman, butuh Bu Nur Aini selanjutnya untuk agar masif memperjuangkan keterwakilan suara dari daerah kita ke sana. Tadi belum lagi soal hukum, belum lagi soal lain-lainnya yang tadi dibicarakan belum tersentuh. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang dibutuhkan kita agar bisa, apakah betul misalnya para partai politik ini sudah mengakomodir belum sih agar kader daerah ini bisa ada di nasional? Ataukah memang ada persoalan apa orang daerah ini susah manggung di nasional itu? Kira-kira menurut Kang Haji Zihab bagaimana? Saya kira partai politik itu prinsipnya sih welcome Pak Haji Fahmi. Dia juga butuh kader-kader terbaik dari dapilnya masing-masing. Tapi tentu ini semua harus butuh proses ya. Proses itu ya panjang. Baik secara administratif berproses dengan partai politik ya. Kemudian ya kita selaku orang yang mau jadi calon juga harus betul-betul siap dengan segala konsekuensi. Jadi oleh karena itu harapan saya insya Allah mudah-mudahan di 2024 ini ya Senayan itu akan diisi oleh putra terbaik Cilegon terlepas dari partai manapun, sehingga harapan kami ketika nanti mereka duduk di Senayan, dia bisa melakukan lobby dengan berbagai macam stakeholder, terutama yang berkaitan dengan tumbuh dan kembangnya kota tersebut. Percepatan pembangunan, bukan soal percepatan pembangunan, sentuhan. Contoh soal di Cilegon ini ada aset-aset nasional yang nyaris tidak terpelihara. Contoh rel kereta api. Berapa kali saya bicara dengan PT KAI ya, yang sudah begitu banyak memakan korban. Saya bilang coba dibuatkan rencana flyover itu kerenceng sama KBS. Selain memang untuk mengurangi kemacetan, juga mengurangi angka kecelakaan laka lantas. Tapi itu kan nggak pernah digubris karena yang bicara itu adalah orang level bawah. Saya kira kalau orang Senayan yang bicara bukannya hal yang sulit. Contoh soal saya Pak Fahmi mencoba menunjukkan ke Perkim Provinsi, Pak tolong sih yang di daerah Anu itu kayak jalan sini nih dari depan makam sampai itu kan saya hibah dari provinsi. Itu contoh artinya bahwa kalau apple to apple itu hal yang mudah. Tapi kalau jeruk to apple kan kayaknya agak susah ya, maka urgensinya orang kita harus ngisi Senayan itu adalah untuk supaya beban-beban nasional yang tidak tersentuh jadi problem pemerintah daerah. Karena bagaimana kita bisa mengakulturasi pembangunan Pak Fahmi. Contoh soal berapa beratnya Pemkot Cilegon ingin punya akses jalan Citangki saja contohnya. Pak Wali Kota saat itu sudah membuatkan akses agar gampang nyebrang. Tapi bagaimana PT KAI sampai hari ini tidak memberikan izin? Itu kan perlu sentuhan tangan dingin orang Senayan. Iya. Kita sudah berkorban betonisasi segala tetek bengek
urusan untuk mesejahterakan rakyat saja. Kadang-kadang birokrasi ini kan perlu kekuasaan yang menekan. Nah, itulah urgensinya kenapa saya berharap bahwa 2024 itu ada orang Cilegon yang ada putra daerah lah ya, dari partai manapun yang mudah-mudahan bisa mewakili ke sana. Dan ya orang yang bersangkutan mau mencalonkan ini harus betul-betul orang yang elegan, jangan yang elitis ya. Kalau yang itu saya kira nggak penting itu, yang elegan saja, yang mau direpotin ya, yang mau dicerewetin, yang mau pulang kampung, kira-kira begitu, sehingga tidak ketika saya reses misalnya hal-hal yang semestinya dialamatkan ke sana mentoknya ke saya semua. Ini kan saya jawab salah, saya jawab juga salah, kan kira-kira begitu. Jadi beberapa hal penting ya kaitan dengan 2024 supaya ada keterwakilan orang putra daerah ke Senayan itu mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan pemerintah kota, dengan Pemprov, agar hal-hal yang menjadi tugas bersama itu ada solusi, satu meja kita duduk. Karena jalan nasional ketika disentuh oleh kita masalah. Tetapi kalau kita rembukan, saya kira dari Pemprov, dari pusat, dari DPRD kota ya tidak ada yang tidak bisa dicarikan solusi kira-kira gitu. Jadi ini yang saya agak merinding tadi bahwa ini loh SDM lokal kita mumpuni, tetapi kemudian Kang Haji Shihab tadi menyerukan agar ayo ke depan 2024 menyongsong 2024 kader-kader terbaik daerah Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Banten. Kalau dapil berapa? Dapil 7 ya? Dapil Banten itu dapil kita dapil, di sini ya. Sini dapil 2. Dapil 2 ya. Serang, Kabupaten Serang, Serang itu agar mempersiapkan kader-kader terbaiknya. Saya yakin juga nanti saya tanyakan langsung dengan Pak Haji Shihab ini terkait beliau ini tahun 2024 akan siap atau akan memang memperjuangkan untuk agar ada di Senayan atau bagaimana? Kalau kesempatan itu diberikan, karena lagi-lagi yang memberikan ruang apakah seseorang itu dicalonkan atau mencalonkan itu adalah partai politik, pasti kesempatan itu akan saya raih, akan saya ambil. Saya ingin berbuat yang lebih baik lagi, ya, tapi harapannya bahwa partai politik memanggil saya untuk mencalonkan di nasional misalnya begitu. Tapi kalau tidak ya kita akan berikhtiar. Tapi paling tidak mudah-mudahan kalaupun tidak saya yakin di Cilegon banyak kader-kader yang lebih punya kompetensi ya. Ya harapannya mudah-mudahan visinya sama. Yang penting visinya sama. Siapapun yang duduk di Senayan, mudah-mudahan nggak kerepotan kedatangan tamu, ya tidak sibuk diri berprestasi dalam hal yang tidak penting. Yang penting adalah urusan rakyat, bagaimana rakyat tidak kecewa atas apa yang dia publikasikan, kira-kira begitu. Ini poinnya teman-teman, saya kira jika visi misi itu bisa memungkinkan menjadi sama, tetapi keterwakilan kita, wakil kita ini lahir atau terjun langsung atau lahir dari rahim masyarakat atau tidak. Ini kan jadi persoalan. Makanya saya berharap sekali tadi Pak Haji Shihab dengan segala macam latar belakangnya bisa mewakili kita tentu saja di kancah nasional. Meskipun lagi-lagi tadi pilihan katanya bahwa tidak mesti Pak Haji Shihab, tetapi paling enggak orang-orang semacam Pak Haji Shihab ini memang kita butuhkan, yang lahir dari aktivitas masyarakat, yang lahir dari kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan masyarakat akan segala macam persoalan yang tadi. Soal jalan, ngadu, rel kereta Pemalang Pintu, itu kejauhan mau komplainnya ke Jakarta kan. Itu agak susah, sehingga lagi-lagi ya memang kita 2024 nanti, kita bukan hanya butuh wakil kita yang dari sini, tetapi wakil kita yang memang lahir dari rahim masyarakat, yang bahasanya Pak Haji Shihab tadi, mau direpotkan, mau pulang kampung, ada di sini di tengah-tengah kita semacam ini, agar keluhannya langsung, agar paling enggak telinganya ini atau hati nuraninya ketika rapat di sana, oh iya ya kemarin saya bertemu langsung dengan masyarakat, melihat langsung, menyaksikan, paling enggak itu disampaikan dan diperjuangkan. Ini kemudian menjadi poin penting bagi siapa saja yang tahun 2024 akan manggung di Senayan. Dan saya memang berharap, saya bagian dari masyarakat Kota Cilegon, bagian dari masyarakat Banten, berharap di tahun 2024 nanti
banyak sekali kader-kader daerah, tokoh-tokoh lokal kita, dan saya berharap dengan Pak Haji Syihab untuk bisa manggung di kancah nasional. Saya kira tadi kesempatannya sudah dibuka, partai politik sebenarnya membuka, tinggal menyiapkan kualitas SDM, infrastruktur untuk maju di tingkat nasional itu bisa. Nah terakhir nih Kang Haji, harapan dalam kaitannya tahun 2024, bahwa tadi kita sudah bicara banyak soal keterwakilan, soal kualitas, harapannya apakah betul 2024 ini nanti harus dipastikan masyarakat Cilegon harus, atau masyarakat Banten pada umumnya harus memastikan keterwakilannya itu care terhadap masyarakat, begitu ya? Ya, jadi saya menghimbau saja sebetulnya, mengajak dan menghimbau kepada teman-teman semuanya yang masih suka dengan obrolan politik, dan kita tidak harus antipati dengan urusan politik, karena politik itu adalah alat perjuangan. Walaupun ada yang menginterpretasikan di politik itu hanya nyari jabatan, saya kira itu pendapat juga benar, tapi tidak benar semua. Harapan saya, himbauannya bahwa di 2024 itu kebetulan akan terjadi pemilu serentak, Pak Jepang. Pilpres dan pileg itu kemungkinan akan terjadi bareng. Harapan saya, mudah-mudahan dari Dapil Banten 2 yang meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon, dari partai manapun, ya, asal kader yang lahir dari rahim perut masyarakat, saya pasti mendukung, dan siapapun partainya akan saya dukung agar dia punya impact positif terhadap keluh kesah yang memang jadi obrolan dan jadi persoalan tiap hari. Dan saya pastikan sekali lagi Kang Haji siap ya kalau partai memanggil ya, dan saya diberikan kesehatan dan kemampuan, saya tidak akan pernah menolak kesempatan ini. Insyaallah. Mantap, ini yang perlu kita garis bawahi ya teman-teman, dan Pak Haji Syihab siap. Ada lagi Kang Haji Syihab? Iya, karena begini, pencalonan yang dulu saja waktu saya 2014 itu Pak Haji Fahmi, saya sebetulnya disuruh nyalon oleh Partai Gerindra itu. Tapi saya kan punya filsafat jangan terlalu aji mumpung lah ya. Berikan kesempatan pada yang lain. Nah, waktu itu saya dorong Kang Ibrahim mendampingi Pak Jokowi ya. Padahal kalau waktu itu saya manggung, sudah saya pastikan angka itu pasti saya angkat. Tapi ketika saya mencoba memberikan ruang pada yang lain, ya terutama orang saya Pak Ibrahim belum rezekinya, walaupun ya akhirnya dia terpilih di Cilegon. Nah, 2019 saya juga sebetulnya tidak ingin nyalon sudah ya, karena saya dipanggil oleh partai dan partai berkehendak, walaupun saya harus berhadapan dengan incumbent waktu itu Pak Joko Prianto, ya saya bismillah saja. Ya akhirnya tentu dengan dukungan teman-teman dan atas izin Allah ya alhamdulillah saya bisa memperoleh suara terbanyak, dan saya apa yang saya sampaikan pada saat saya kampanye ya sudah saya mulai realisasikan, terutama untuk infrastruktur yang bisa dihibahkan dari provinsi itu pasti saya upayakan, termasuk di sini, di Tegaratu, di Pulau Merak, di yang lainnya insya Allah sambil berjalan. Baik, itu teman-teman tadi obrolan panjang kita dengan Kang Haji Syihab, tokoh kita pada pagi hari ini. Kata-kata bijak terakhir yang saya garis bawahi soal himbauannya, jadi jangan alergi dengan partai politik, dengan politik, karena partai politik hari ini adalah sebuah alat, sebuah cara untuk mengapresiasi atau menitipkan aspirasi banyak masyarakat melalui partai politik dan peristiwa politik. Itu saya kira kata-kata bijak yang bisa kita ambil. Jadi jangan alergi, jangan tadi sih bahasanya jangan melihat hanya partai politik mencari jabatan, meskipun itu benar tapi tidak benar semua. Ini yang berbeda dari politisi senior, itu selalu emosional dalam memilih kata-kata, itu tidak emosional dan perspektifnya selalu panjang dan bijaksana. Baik, itu saja teman-teman pembicaraan kita pada pagi hari ini. Saya terima kasih Kang Haji sudah hadir, sudah datang. Nanti lain kesempatan kita bisa ngobrol dengan tema yang lain. Terima kasih, salam perspektif saya.